Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Dibuka Alkitabnya, kita buka dari Keluaran 17 ayat 8 hingga ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menceritakan bagaimana umatnya pada waktu itu sedang berperang melawan orang Amalek. Ada beberapa hal yang sangat menarik ya adik-adik ya. Kenapa Amang bilang menarik? Karena bisa dikatakan umat Tuhan pada waktu itu tidak memiliki pengalaman untuk berperang. Karena pekerjaan mereka pada waktu itu adalah ya bertani, berladang, atau sebagai tukang. Bukan dan tidak memiliki kemampuan untuk berperang layaknya orang lain. Padahal pada waktu itu mereka diserang oleh orang Amalek. Jadi bagaimana ini? Bagaimana kita bisa melawan orang Amalek? Itu sebabnya si Musa mengatakan kepada si Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita untuk berperang melawan orang Amalek. Jadi bisa dikatakan tidak semua umatnya yang pergi untuk berperang, tetapi Musa memerintahkan Yosua untuk memilih beberapa orang saja, untuk memilih beberapa orang untuk berperang melawan orang Amalek. Jadi kalau kita lihat dari kemampuan umatnya pada waktu itu, orang Israel tentu tidak mungkin menang. Mustahil mereka untuk menang. Tidak mungkin bisa mengalahkan orang Amalek. Tetapi di dalam firman Tuhan pada saat ini menceritakan bagaimana kuasa Tuhan menyertai umatnya ketika berperang melawan orang Amalek sehingga mereka bisa memenangkan pertarungan pada waktu itu. Jadi adik-adik lihat ya, ketika umatnya berperang melawan orang Amalek, Musa naik ke suatu bukit. Dia membawa tongkat Allah sebagai tanda kehadiran Tuhan pada waktu itu, sebagai lambang kekuatan Tuhan pada waktu itu. Jadi bisa dikatakan pada waktu itu ketika Musa mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya,
ketika dia berdoa kepada Tuhan, umatnya orang Israel mengalami kemenangan. Mereka bisa menang. Tetapi bisa bayangkan nggak? Coba adik-adik coba di rumah ya. Coba di rumah dipegang sebuah tongkat atau sapu. Coba angkat tinggi-tinggi di rumah. Ambil sapu, ambil tongkat atau pensil atau sendok goreng di rumah. Coba pegang tangannya. Angkat tangannya ke atas. Berapa lama adik-adik bisa tahan? Kalau 1 menit mungkin kita bisa tahan. Kalau 5 menit kita mungkin bisa tahan. Tapi kalau sampai berjam-jam kita angkat tangannya, tentu tangan kita akan capek, akan letih, akan terasa pegal. Jadi pada waktu itu ketika Musa mengangkat tangannya, mengangkat tongkat itu dan dia berdoa, disitulah umatnya orang Israel menang dalam pertarungan. Tetapi ketika tangannya menjadi turun karena letih, karena lelah, pegal, umat Israel mengalami kekalahan. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana kerjasama atau inisiatif dari si Harun dan Hur pada waktu itu. Dia mengambil batu, dia meletakkan si Musa di atas batu ini, dan si Harun ini dan si Hur ini membantu menopang tangan si Musa sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi mereka membantu menopang tangan si Musa hingga terbenamnya matahari dan tangan si Musa bisa tetap berdiri tegak. Jadi karena berdiri tegak, si Joshua dan teman-temannya dan umat Tuhan pada waktu itu bisa memenangkan pertarungan atau peperangan pada waktu itu. Jadi adik-adik, kemenangan umatnya pada waktu itu bukan karena si Musa mengangkat tangan, bukan karena tongkatnya, bukan karena kemampuan si Yosua-nya, bukan karena kemampuan teman-teman Yosua-nya yang sudah dipilih tadi, tetapi karena apa? Karena kuasa Tuhan. Iya. Jadi karena kuasa Tuhan, itulah sebabnya umatnya bisa memenangkan pertarungan atau peperangan pada waktu itu. Jadi kalau sekarang ya, kita mungkin tidak mengalami, kita tidak berperang melawan orang lain. Tetapi yang kita perangi pada saat ini apa? Coba adik-adik sebut. Apa yang menjadi musuh kita pada saat ini? Yang menjadi musuh kita itu bisa dikatakan seperti ketakutan. Siapa yang sering takut? Ya. Siapa yang suka takut? Ya. Inilah yang kita lawan. Kemudian yang kita perangi adalah kemalasan. Siapa di sini yang sering malas di rumahnya? Ya, inilah yang kita perangi. Inilah yang kita lawan. Apalagi yang kita lawan adalah kesombongan. Sombong. Kalau sombong ini iri hati, ya, congkak, ya, tinggi hati. Apalagi yang kita lawan? Yang kita lawan adalah kebencian. Yang tidak suka melihat temannya. Yang kita lawan adalah kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi inilah yang kita perangi sekarang. Memerangi kejahatan, memerangi kesombongan, memerangi ketakutan, memerangi kemalasan, memerangi apa lagi? Banyak lagi yang kita perangi. Jadi dalam masa perlawanan ini, kita tidak bisa hanya dengan kekuatan kita, tidak bisa. Kita bisa mengandalkan Tuhan yang kita sembah. Kita bisa mengandalkan kekuatan Tuhan yang kita imani melalui doa kita. Ya. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan kuatkan saya, ya Tuhan mampukan saya, ya Tuhan temani saya, ya Tuhan ajari saya. Inilah doa kita kepada Tuhan untuk memerangi
musuh-musuh kita untuk melawan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Jadi adik-adik di rumah, kalau selama ini sering takut, ya takut, ingat ada Tuhan dengan kuasanya dan dengan kebaikannya akan menjagai adik-adik sekalian. Ya. Ketika adik-adik misalnya mengalami suatu atau melakukan hal-hal yang tidak baik, ingat Tuhan itu tidak suka. Tuhan itu menyenangi adik-adik sekolah minggu yang melakukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Jadi inilah yang kita perangi di dalam kehidupan kita semua. Jadi apapun yang akan kita lawan, apapun yang akan kita perangi di dalam kehidupan kita, ingat seperti bagaimana Musa berdoa kepada Tuhan, dia mengangkat tangannya, dia mengangkat pujiannya kepada Tuhan, sehingga umatnya menang menghadapi, melawan musuh-musuhnya pada waktu itu. Adik sekolah minggu juga harus semangat, harus berjuang, dan tetap percaya kuasa Tuhan itu lebih besar daripada musuh-musuh yang kita hadapi. Amin. Tuhan memberkati.